Perkenalkan, nama saya Ronald dari NPM 13119552 kelas 3 Transportasi C. Saya dari semester 3 ingin mempresentasikan hasil survei lalu lintas saya. Adapun tujuan saya melakukan survei berikut adalah survei dilakukan untuk mendapatkan data primer, yaitu data yang secara langsung diteliti dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Yang kedua, data primer diperlukan untuk menghitung kapasitas, kinerja jalan, dan simpang. Yang ketiga, untuk mendapatkan informasi besaran arus lalu lintas. Metode yang digunakan yaitu metode Android dengan menggunakan aplikasi counter karena lebih efektif dan mudah. Berikut adalah contoh penggunaan aplikasi counter. Yang ketiga, lokasi survei. Lokasi survei yang saya gunakan adalah Jalan Kapten Sumarsono, Kampung Lalang, Medan Helvetia, Deli Serdang, Regensi, Sumatera Utara. Berikut juga adalah koordinat dari Jalan Kapten Sumarsono. Berikut adalah ruas jalan yang saya survei. Kemudian kondisi lalu lintas dan tata guna lahan, di mana tata guna lahannya ada untuk rumah sakit, supermarket, pengadilan agama, Pertamina, universitas, minimarket, dan lain-lain. Berikut adalah swafoto saya, kemudian survei geometri jalan. Untuk nama jalannya Jalan Kapten Sumarsono, tata guna lahan, properti dan toko, tipe jalan 4/2D, lebar jalan yaitu 15 meter. Kemudian untuk karakteristik jalan, untuk ruas jalan kiri, bahu jalannya yaitu 2 meter, kemudian trotoarnya 1,5 meter, lalu untuk jalannya 3,6 meter. Untuk ruas jalan kanan ada bahunya 2 meter, trotoar 1,5 meter, kemudian jalan 3,6 meter. Untuk median atau tamannya ada 1,5 meter. Kemudian untuk form survei lalu lintas dimulai dengan dari node Jalan Putri Hijau menuju node Jalan Gatot Subroto. Lokasinya ada di Medan, tanggal surveinya 28 Oktober 2020 dengan surveyor Ronaldo Lumbenggal. Berikut adalah sketsa lokasi dan arah pergerakan. Untuk waktunya dimulai dari jam 6 sampai jam 8 pagi dengan ketentuan 15/15 menit sekali. Untuk kendaraan jenis di kendaraannya yang digunakan yaitu sepeda motor, kendaraan ringan, kendaraan berat, kendaraan kabur motor, dan pejalan kaki. Berikut adalah hasil yang melintasi menggunakan aplikasi counter. Dan sebaliknya, dari node Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Putri Hijau, untuk waktunya juga sama, setiap dari jam 6 sampai jam 8 dengan ketentuan setiap per 15 menit sekali. Untuk jenis kendaraan juga sama. Kemudian untuk volume lalu lintasnya. Untuk volume lalu lintasnya dari node Jalan Putri Hijau menuju Jalan Gatot Subroto, kemudian dari node Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Putri Hijau. Untuk datanya sama seperti yang tadi saya paparkan, namun untuk jenis kendaraannya digunakan hanya 3, yaitu sepeda motor, kendaraan ringan, dan kendaraan berat. Untuk waktu juga sama dimulai dari jam 6 sampai jam 8 dengan ketentuan setiap per 15 menit sekali. Berikut adalah total per 15 menit sekali. Kemudian untuk total per jam, dimulai dari jam 6 sampai jam 7 ada 1.671 kendaraan. Kemudian dari jam 7 sampai jam 8 ada 2.755 kendaraan dengan total 4.426 kendaraan. Kemudian untuk data per jam, untuk data per jamnya ada sepeda motor dari jam 6 sampai jam 7 sampai ke jam 7
199 tambah 326 tambah 463 tambah 235 menghasilkan 1223 dan seterusnya. Maka untuk totalnya dari jam 6 sampai jam 7 ada 1671 dan seterusnya sampai jam 7 sampai jam 8 ada 2777. Untuk data volume kendaraan per jam sesuai jenis kendaraan. Sama dengan data kendaraan per jam, maka total hasilnya ada 1671, 1883, 2201, 2293, dan 2777. Untuk data volume kendaraan per jam sesuai jenis dalam SMP per jam, ada ketentuannya menggunakan EMP. EMP sendiri ini menggunakan ketentuan juga dari kita tipe jalan yang kita gunakan. Tipe jalan yang saya gunakan yaitu 4 lajur terbagi atau 4/2D. Arus per lalu lintasnya itu lebih dari 1050 karena arus lalu lintas saya 2777. Maka untuk EMP-nya HP-nya 1,2 kemudian MC-nya 0,25. Maka diperolehlah hasil dari data volume kendaraan per jam sesuai jenis dalam SMP per jam yaitu 1223 dikali 0,25 maka menghasilkan 305,75. 1365 kali 0,25 maka dihasilkan 345,75 dan seterusnya sampai ke kendaraan berat 179 dikali 1,2 maka dihasilkan semua total yaitu 773,5, 883,15, 1032, 1081,35 dan 1325,55. Untuk arus jalan kedua dari Jalan Gatot Subroto menuju yang Putri Hijau juga sama penghitungannya. Untuk data volume kendaraan per jam sesuai jenis dalam SMP per jam juga memiliki ketentuan EMP sama seperti ruas jalan pertama. Karena saya menggunakan 4 jalur terbagi, maka total hasil dari jenis kendaraan data volume kendaraan per jam sesuai jenis ada 1592 dengan hasil tertinggi. Maka arus lalu lintas per jalurnya lebih dari 1050. Untuk EMP-nya maka HV sama dengan 1,2, MC sama dengan 0,25. Kemudian sama 746 kali 0,25 menghasilkan 186,5 dan seterusnya. 195 kali 1 sama dengan 195 dan seterusnya. 53 kali 1,2 sama dengan 63,6 dan seterusnya. Maka dihasilkan total dari keseluruhan yaitu ada 495,1, 482,6, 561,85, 683,25 dan 832,95. Kemudian untuk dari Jalan Putri Hijau menuju Gatot Subroto, untuk data volume kendaraan per jam sesuai jenis. Berikut adalah untuk ruas jalan pertama dari data volume kendaraan per jam sesuai jenis. Dan berikut adalah ruas kedua data volume kendaraan per jam sesuai jenis. Berikut. Kemudian dijumlahkan, maka hasilnya ada 2665 dan seterusnya sampai ke 4369. Kemudian dari Jalan Putri Hijau menuju Gatot Subroto untuk mencari data volume kendaraan per jam sesuai jenis dalam SMP per jam. Dan Jalan Gatot Subroto menuju Putri Hijau. Berikut adalah ruas pertama dan berikut adalah ruas kedua, maka mendapatkan hasil 1218 hasil dari 773,5 ditambah 445,1 menghasilkan 12.218,6. 853,15 tambah 482,6 menghasilkan 1.335,75 dan seterusnya sampai 2.155,5. Untuk kapasitasnya, analisis kapasitas jalan. Untuk volume lalu lintasnya ada di 2195,5.
ini adalah volume lalu lintasnya 2145,5. Kemudian untuk tipe jalannya 4/2D, lebar jalannya 15 meter. Kemudian lebar bahu atau trotoar atau ada lebar bahu saya ada di untuk lebar bahunya atau trotoar ada 1 sampai 2 meter. Pemisah arah 50/50, 50 ruas kiri, 50 ruas kanan. Hambatan samping ada di L atau sedang. Jumlah penduduk perkotaan yaitu 144.257 jiwa. Untuk kapasitas dasarnya, untuk menghitung kapasitas dasar diperoleh dengan penggunaan tipe jalan kita. Tipe jalan saya yaitu 4 lajur terbagi dengan kapasitas dasarnya 1.650. Karena saya 4 lajur, maka kali 4 menghasilkan 6.600. Untuk FP lebar jalan atau FCW, yaitu saya menggunakan 4 lajur atau jalan satu arah. Maka berada di perlajur 3 dengan FCW-nya 0,92. Untuk FP pemisah arah, saya menggunakan lajur pemisah arahnya 50/50 dengan ketentuan 4 lajur per 2, maka diperoleh 1,00. Untuk FP hambatannya ada di saya menggunakan tipe jalan 4/2D, kemudian untuk kelas hambatan sampingnya ada di L sedang, kemudian untuk lebar bahu efektifnya ada di 1,5 antara 1 meter sampai 2 meter, 1,5, maka diperoleh 1,00. Kemudian untuk FP ukuran kota atau jumlah penduduk, jumlah penduduk perkotaan yaitu 144.257 jiwa dibagi 1 juta menghasilkan 0,1 sekian. Maka untuk faktor penyesuaian untuk ukuran kotanya ada di 0,90. Kemudian untuk kapasitasnya diperoleh dengan menggunakan rumus C0 kali FCW kali FCSP kali FCSF kali FCS. Untuk C-nya sama dengan kapasitas, C0 sama dengan kapasitas dasar, FCW faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas, FCSP sama dengan faktor penyesuaian pemisahan arah. Kemudian untuk FCS yaitu faktor penyesuaian ukuran kota. Untuk kapasitas dasarnya yaitu 6.600. Kemudian FCW 0,92 kali 1 kali 1 kali 0,9 menghasilkan 5.464,8 untuk kapasitasnya. Maka untuk volume lalu lintasnya sudah diperoleh yaitu 2.155,5. Untuk DS diperoleh dengan menggunakan rasio arus lalu lintas per kapasitas jalan. Rasio arus lalu lintasnya yaitu 4.369 dibagi dengan kapasitas jalannya yaitu 5.464,8, maka hasilnya yaitu 0,7994 atau 0,7994. Untuk LOS menggunakan rumus volume lalu lintas per kapasitas jalan, maka diperoleh 2.155,5 dibagi 5.464,8 menghasilkan 0,3944. LOS saya adalah 0,3944, maka ada di tipe pelayanan B 0,3944 dengan ciri-ciri arus lalu lintas yaitu 1. Arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Yang kedua, kepadatan lalu lintas rendah, hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan. Yang ketiga, pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih kecepatannya dan lajur jalan yang digunakan. Sekian dari hasil presentasi saya, maaf bila banyak kesalahan, terima kasih.